Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mampu membentuk hati kami, merubah kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami membuka hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami mampu dibentuk dan kami mampu untuk merubah hidup kami, bukan menjadi seorang yang kami inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini, kita kembali akan mengikuti ibadah KPA secara online. Setelah beberapa waktu kita vakum, karena ibadah online digabung dengan ibadah KPA dan PKB di Tunggurejo. Nah, saat ini kita akan kembali sambil menunggu pandemik dan penyebaran Omikron bisa turun. Kita akan kembali untuk beribadah bersama dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah KPA secara online. Hari ini kita akan bicara tentang hal berpuasa. Bapak Ibu semua, hal berpuasa ini kita akan baca di Matius 6, ayat 16 sampai yang ke-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Bapak Ibu semua, jika kita membaca tentang Matius 6, kita akan bicara tentang beberapa hal pengajaran Yesus tentang firman Allah dan bagaimana kehidupan Kristen dimulai. Basic dari pengajaran Yesus dan pengajaran rasul-rasul adalah mulai dari pengajaran Yesus di Matius 5 sampai pada akhir di Matius 28. Hari ini bicara tentang hal berpuasa. Hal berpuasa ini menjadi satu hal yang penting, menjadi satu hal yang sering sekali dijadikan satu ajang perdebatan di orang-orang Kristen. Apakah orang Kristen itu masih harus berpuasa atau tidak? Banyak orang Kristen yang menganggap, berpuasa itu penting. Puasa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Orang Kristen wajib punya waktu khusus untuk berpuasa. Demikian pula di agama lain, ada yang berpuasa sampai 1 bulan lamanya, dan ketika sudah 1 bulan lamanya mereka akan merayakan hari kemenangan mereka. Tapi ada pula orang Kristen yang menganggap kita tidak perlu lagi berpuasa. Karena apa? Karena prinsip dasar berpuasa adalah yang awal dulu, adalah ketika Allah meminta bangsa Israel untuk berpuasa, merendahkan diri dengan cara berpuasa di hari perdamaian dengan Allah. Di mana karena berpuasanya mereka akan disucikan dari dosa-dosa mereka selama 1 tahun penuh. Imamat 16 ayat 29 bicara demikian, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Ayat 30 berkata demikian, karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Allah. Bapak Ibu semua, di dalam perjanjian lama, berpuasa itu artinya kita merendahkan diri untuk memohon sesuatu. Seperti Raja Yosafat ketika dia menghadapi kepungan Bani Moab dan Amon, dia mengajak umat Israel, bangsa Israel untuk berpuasa, berdoa dan memohon perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menolong karena dia melihat bagaimana bangsa Israel itu berbalik. Artinya ketika bangsa Israel berpuasa, puasa itu berarti bangsa Israel berbalik kepada Allah, memohon ampun, merendahkan diri dan memohon ampun atas segala dosa, dan kembali ke dalam ketetapan Allah.
Bangsa Israel kita tahu dia selalu kembali ke dalam jalan dosa, selalu kembali ke dalam uh, hal-hal yang membuat Allah membencinya. Tapi Allah terus-menerus memberikan kesempatan bangsa Israel untuk memperbaikinya. Dan salah satu caranya dengan berpuasa. Selain untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel berbaik kepada Allah, bangsa Israel juga berpuasa ketika dia memohon sesuatu. Contohnya ketika Esther, dia menghadapi masalah dan dengan Haman, lalu dia mau menghadap ke rajanya Ahasiweros. Dia meminta bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa agar ketika dia menghadap raja, raja berkenan dan Esther diselamatkan. Ada permohonan yang harus diberikan, diajukan, dinaikkan, maka mereka berdoa dan berpuasa. Lalu ada lagi, bangsa Israel berpuasa ketika mereka menghadapi situasi duka. Mereka berduka. Ketika mereka kehilangan Saul dan Yonatan, bangsa Israel berduka dan mereka berpuasa untuk menunjukkan duka mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka sangat kehilangan pada orang yang dicintainya, pada orang yang dihargainya, pada orang yang ditinggikannya. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen menganggap bahwa berpuasa adalah bagian dari perjanjian lama. Bangsa Israel dulu berpuasa karena ini. Bangsa Israel berpuasa karena tidak ada hubungan yang kuat antara Tuhannya dengan bangsa Israel. Lalu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangsa Israel menghadapi situasi yang berbeda. Saya hari ini mau mengingatkan, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua, bahwa ketika di zaman perjanjian baru, Tuhan pun memberikan satu catatan yang besar. Tuhan pun memberikan satu catatan yang jelas tentang berpuasa. Tuhan berkata, ketika mereka mengusir setan, Tuhan berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya kita bisa melihat bahwa puasa juga memiliki peran penting dalam kehidupan rohani kita semua, kehidupan kekristenan. Gereja Pantekosta menganggap puasa adalah bagian penting, bagian dari doa kita. Karena itu 10 hari di hari kenaikan Yesus sampai ke turunnya Roh Kudus, biasanya di gereja Pantekosta ada yang namanya doa 10 hari. Doa itu bukan hanya sekadar doa, jemaat diminta sebisa mungkin untuk mengambil posisi untuk berpuasa juga selain berdoa. Bapak Ibu semua, apa sih arti dari berpuasa ketika di perjanjian baru, di kekristenan setelah Yesus? Puasa memiliki makna yang sama. Puasa memiliki hal yang sama. Yang berbeda adalah ketika Yesus melihat bagaimana orang Farisi, ahli Taurat, menggunakan puasa itu sebagai cara untuk menekan orang lain. Agar orang lain itu menghargai mereka. Agar orang lain itu menghormati tingkat atau level dari sebuah ibadah orang-orang yang melakukan doa puasa tersebut. Orang Farisi menganggap bahwa ketika mereka berdoa puasa, mereka memiliki level yang lebih tinggi. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita berpuasa itu karena kita sedang ingin membangun hubungan yang baik kembali kepada Tuhan. Loh, bukankah kita ketika jadi orang Kristen menerima Yesus, kita diselamatkan? Benar. Tapi sewaktu-waktu ketika kita tidak waspada terhadap kehidupan kita, kita bisa kehilangan keselamatan itu. Siapapun orang ketika dia sudah menerima Yesus, dia bisa kembali jatuh dalam dosa. Dia bisa melakukan dosa. Karena itu dibutuhkan yang namanya pertobatan everyday, setiap hari. Kita mengakui dosa kita dan kita kembali. Puasa bicara tentang bagaimana kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita bicara tentang kehidupan kita, kita percaya bahwa kehidupan kita itu satu waktu kita akan hidup dalam dosa. Dan kita mau kembali kepada Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, puasa itu sedang bicara tentang bagaimana kita mengendalikan tubuh kita, mengendalikan pikiran kita. Puasa itu berarti
kita menyalipkan keinginan diri, hawa nafsu. Selama ini mungkin kita mengumbar makan kita. Gambaran paling mudah tentang hawa nafsu itu adalah tentang bagaimana kita makan dan minum. Makanan dan minuman ketika kita bisa mengendalikan rasa lapar, haus, itu adalah level paling dasar dari bagaimana kita bisa menekan keinginan diri, mengendalikan hawa nafsu kita untuk hawa nafsu yang lebih lagi. Ketika kita berpuasa, kita sedang belajar untuk kembali kepada fitrah kita, kembali pada diri kita yang betul-betul di titik lemah. Karena ketika kita berpuasa, kita menahan lapar dan haus, kita mengalami di satu titik di mana kita mengalami tubuh yang paling lemah. Karena itu tidak heran ketika orang berpuasa, ada godaan sedikit, kita bisa marah. Ada godaan sedikit, kita bisa tersinggung. Dan itu akhirnya secara tidak saat kita sadari, kita sedang membatalkan puasa tersebut. Kita sedang membuat puasa kita jadi sia-sia. Karena yang Tuhan inginkan adalah mulailah dari belajar menahan lapar dan haus, kemudian kita meningkat, mulai untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, pikiran percabulan kita, pikiran jahat kita. Kita mulai mengendalikan yang namanya iri hati, sikap-sikap yang jelek, emosional kita. Kita kendalikan mulai dari kita puasa. Berarti puasa itu bukan hanya soal bagaimana kita kembali kepada Tuhan, tapi bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar kembali pada Tuhan, bukan hanya soal kembali di mulut saja, tapi dari seluruh kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita mampu mengendalikan tubuh kita, Roh Kudus kembali masuk dalam kehidupan kita, menguasai hidup yang telah kita ambil alih dari hawa nafsu tadi. Karena itu penting sekali, Bapak Ibu semua, untuk kita belajar tentang berpuasa. Hal yang ketiga tentang berpuasa, itu bicara tentang bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Artinya, ketika kita hidup belajar untuk berpuasa, kita sedang belajar untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup seperti seorang yang munafik, yang memamerkan kebaikan kita, yang memamerkan kesalehan kita. Tapi pada kenyataannya kita omong kosong di sana. Matius 6 ayat 16 sampai 18, pada ini adalah bicara bagaimana ketika engkau menjalankan puasa, engkau tidak bertindak seperti seorang yang munafik. Engkau berpuasa karena engkau sadar dan taat akan firman Tuhan. Engkau sadar akan kelemahan tubuhmu. Engkau sadar terhadap kelemahan pikiranmu. Karena itu engkau berpuasa. Engkau berdoa dan berpuasa. Tapi ketika kita berpuasa dan kita malah menunjukkan kelemahan kita, menuntut orang lain untuk peduli sama kita, untuk toleran pada kita. Hei, kalau aku berpuasa jangan makan di depan saya dong. Kalau aku berpuasa, tolong ya hargai saya berpuasa, jangan minum, jangan ngajak berantem, jangan ini. Itu berarti puasamu tidak benar. Puasamu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seharusnya ketika kita berpuasa, seharusnya apa yang ditampilkan dari luar kehidupan kita itu sesuatu yang ceria, sehingga orang tidak melihat kita sedang berpuasa. Kita tidak minta orang untuk menghargai kita puasa. Orang mau makan di depan kita terserah, orang mau marah-marah sama kita, kita juga tetap sabar. Orang mau menggoda kita kayak apapun, kita tetap bertahan pada kebenaran Allah. Itu yang Tuhan inginkan orang berpuasa. Mengapa? Ketika kita tidak mampu menjadi taat dalam berpuasa, kita malah menuntut orang lain, mendorong kita, membuat kita berhasil dalam berpuasa. Itu berarti kita gagal mengendalikan hidup kita. Kita gagal dalam arti ketaatan kita. Karena itu Bapak Ibu semua, di akhir pelajaran hal berpuasa ini, saya mau mengingatkan, kita akan memasuki masa-masa puasa, di mana kita berpuasa. Ingatlah satu prinsip utama, bahwa berpuasa tidak berdiri sendiri. Berpuasa harus dibarengi dengan namanya berdoa. Berpuasa bukan berarti kita cukup berpuasa, habis itu kita tidak berdoa. Tidak, berpuasa dan berdoa itu seperti dua sisi mata uang.
Jika kita mau berdoa, berpuasalah. Jika engkau punya beban yang berat yang ingin disampaikan kepada Tuhan, berpuasalah. Tuhan akan melihat orang yang betul-betul sungguh-sungguh datang memohon. Berpuasa menunjukkan bahwa kita sedang bersungguh-sungguh meminta sesuatu pada Tuhan. Bukan Tuhan mau katakan bahwa kalau kamu nggak berpuasa, kamu nggak sungguh-sungguh. Tapi ketika orang sedang berpuasa, dia sedang memberikan satu penekanan bahwa ini sesuatu yang betul-betul jadi pokok doanya. Karena itu, mari belajarlah untuk berpuasa. Berpuasa membuat hidup kita seperti orang merestart di komputer. Kembali ke awal, membersihkan program-program yang selama ini jalan, tapi kita tidak sadari. Seperti kita merestart tubuh kita. Kadang ada pikiran-pikiran yang membuat kita masih secara tidak sadar memikirkannya. Nah, kita belajar untuk membersihkannya melalui berpuasa. Berpuasalah, belajarlah untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita bisa kembali bersih di hadapan Allah. Saya percaya ketika kita mengambil doa dan puasa, mengambil waktu untuk doa dan puasa, baik itu di doa 10 hari. Bapak Ibu, saya tidak kuat untuk berpuasa. Oke, berdoalah, belajarlah. Mungkin tidak 1 minggu, 10 hari. Belajarlah untuk berpuasa 1 hari. Saya mah nggak kuat. Bagaimana kalau berpuasanya setengah hari? Semua hal yang membuat Bapak Ibu nantinya menjadi kuat berpuasa patut dicoba. Silakan mau berpuasa. Aduh, saya kalau nahan haus bagaimana? Silakan kalau mau pakai jam-jam minum. Untuk minum segelas air mungkin jam 10, jam 12, jam 3, nanti Bapak Ibu minum segelas air, silakan. Karena kekristenan tidak mengajarkan tentang cara-cara berpuasa secara kuat. Tapi Tuhan hanya mengajarkan kepada kita bahwa janganlah engkau jadi seorang yang munafik, yang membuat dirimu terlihat sedang berpuasa, yang bangga terhadap puasa Bapak Ibu, dan yang membuat orang lain menjadi takut ketika kita berpuasa. Puasamu itu tidak berarti apapun. Mereka yang berpuasa hanya untuk dilihat orang, mereka sudah mendapatkan apa yang menjadi upahnya. Tapi mereka yang berpuasa dan tidak memperlihatkan, wajahnya tetap ceria, mereka tetap menjadi seorang yang sabar, bahkan lebih sabar lagi, lebih toleran, lebih menerima orang lain apa adanya. Mereka akan mendapatkan balasan dari Bapa Yesus kita di surga. Kita akan diberkati, mungkin doa kita dijawab. Mungkin bukan dijawab dengan apa yang kita doakan, tapi dia jawab dengan jawaban yang paling tepat untuk kondisi kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita mau belajar hal yang Tuhan ajarkan. Minggu-minggu ke depan kita akan belajar di KPA seperti biasa. Dan saya inginkan Bapak Ibu semua bisa belajar bersama, mengerti firman Tuhan, dan siap untuk menjadi murid-murid yang memuridkan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita akan tutup ibadah dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami belajar tentang hal berpuasa. Biarlah Tuhan mengajar kami Tuhan, agar kami mampu untuk berpuasa. Meskipun kami mencoba dari hal yang lebih rendah, hal yang lebih sederhana, hal yang lebih ringan, tapi kami tahu Tuhan, kami punya tujuan di satu saat kami akan berpuasa sama seperti Engkau berpuasa. Kami bisa menyalipkan keinginan diri, kami bisa merendahkan hati kami, dan kami bisa menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kekuatan ketika kami berdoa dan berpuasa. Terima kasih Yesus, berkati kami semua dalam pekerjaan kami, berkati dalam sekolah kami, keluarga kami, orang tua kami, adik, kakak, anak kami, cucu kami, semua saudara kami, lingkungan kami. Engkau biarlah memberkati dalam setiap pekerjaan yang Engkau berkati, dalam setiap kesehatannya Tuhan memberkati, dalam keluarganya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu mengajar kami, menuntun kami, dan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.